Kalau AI, kalau untuk menerjemahkan dokumen atau artikel agar kita memahami isi artikel itu apa, AI cukup. Nah, apa itu tantangannya menerjemahkan naskah atau dokumen yang bersangkut dengan hukum misalnya? Ya, saat ini sangat meningkat itu penerjemahan Mandarin Indonesia. Oke. Sangat meningkat nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasa yang di peringkat kedua itu Jepang. Di kita tuh yang peringkat kedua tuh untuk dokumen tuh Jepang Indonesia, untuk penerjemahan tulis dan lisan pun Jepang Indonesia. Nah, yang menarik nih Bang, sekarang itu adalah kedatangan pemuka agama luar ke Indonesia. Gitu. Jadi itu pun membuka sektor baru di bidang bahasa. Selamat datang di Foy Talk, mari bicara bersama Foy. Kali ini kami bertandang ke Ketua Umum IKASA, Ikatan Agensi Jasa Bahasa. Kami akan bicara tentang prospek dan bagaimana tantangan profesi penterjemah di mana sekarang ini eranya AI dan teknologi informasi sudah merajalela kemana-mana. Bagaimana tantangannya, bagaimana peluangnya? Kita temui Bang Sony Novian. Bang Sony, terima kasih kita udah dikasih waktu untuk ngobrol-ngobrol nih ya. Iya, terima kasih. Seputar aktivitas di Akasi. Nah, itu yang kita pengen tahu banget nih. Bagaimana nih perjuangan teman-teman di Akasi ini di tengah himpitan teknologi dan beragam persoalan. Oh ya, nah, terima kasih Bang. Jadi memang kalau kita langsung aja nih ya, di dunia bahasa gitu ya, dunia bahasa tidak banyak orang mengenal bahwa dunia ini tuh ada perusahaannya, ada agensinya gitu. Nah, kebanyakan orang tuh melihat dunia ini kalau penerjemah, kalau juru bahasa itu pastilah mereka freelance ya, atau kerja sampingan gitu ya. Jadi dan pun karena itu kita nggak tahu nih banyak perusahaan yang ada, tapi ada di mana-mana tersebar seperti itu. Itulah kenapa kita punya niatan kita bikin IKASA, membentuk asosiasi. Iya, kita membentuk asosiasi namanya IKASA, Ikatan Pengusaha Jasa Bahasa. Jadi semua perusahaan yang memiliki bisnisnya bahasa kayak penerjemah, juru bahasa, subtitle, voice over, terus segala macam kayak misalnya localization nanti Bang, itu kita hubungi lalu kita ajak berkolaborasi gitu. Kenapa? Karena agar kita punya suara. Karena di dunia bahasa ini suaranya itu datang sebagian besar itu dari orang yang bukan ahli bahasa. Jadi, penerjemahan bisa nih pakai mesin misalnya tanpa intervensi manusia, tapi itu datang dari perusahaan yang menjual teknologinya, gitu kan. Oh, bisa nih orang yang kalau cuma tinggal di luar negeri 5 tahun 10 tahun balik ke sini bisa dia pasti bahasanya, tapi kita lupa bahwa ada konteks budaya di situ, ada konteks emosi di situ yang harus kita juga jaga ketika menerjemahkan gitu. Itulah kenapa alasan kita pada akhirnya membentuk IKASA. IKASA itu Ikatan Pengusaha Jasa Bahasa. Nah, banyak perusahaan yang bergabung dan salah satu inisiatif awal kita adalah tentu saja kita berencana itu membuat sertifikasi untuk profesi ini gitu. Karena sudah ada arahannya dari pemerintah, udah ada SKKNI-nya di bawah BNSP, tapi belum ada badannya yang mensertifikasi seperti itu. Nah, teknologi itu, Bang, kalau teknologi sebelum AI ini, bahasa itu pertama yang memiliki tantangan teknologi. Kalau Abang ingat itu dulu, banyak sekali kamus-kamus online. Sebelum kamus online itu, setelah kamus online ada namanya Transtool yang kita nerjemahin pakai CD waktu itu. Ya kan, terus tahap awalnya Google Translate. Semua itu dengan janji bahwa bisa meremove manusianya gitu. Tapi sampai sekarang memang belum terbukti. AI itu akan semakin baik, teknologi akan semakin baik. Tapi kita sih melihat secara positif AI itu akan malah membantu membuat pekerjaan kita menjadi lebih efisien, lebih mudah, lebih efisien. Tentu saja ada tantangan-tantangan lain yang harus kita hadapi sama seperti semua dinamika yang terjadi gitu. Sebelum-sebelumnya ada dinamika pandemi waktu itu. Dinamika pandemi kan kita dihalangi bertemu tatap muka, tapi kita punya
solusi online kayak gitu. Nah, semacam ini pun kita lihatnya seperti itu. Kita hanya mencari dan berkolaborasi cara beradaptasi di new normal teknologi ini. Gitu. Jadi apakah perkembangan teknologi yang demikian maju, terutama AI ini, akan menggantikan posisi seorang penerjemah? Atau justru di sini ada peluang yang lebih yang bisa membuat posisi penerjemah ini makin dibutuhkan? Ya, ini menarik dong pertanyaannya. Ada dua nih sebenarnya. Tentu saja ada dampak positifnya dan ada tantangannya kan. Di dua bidang nih, ada dua yang berbeda kan. Ada bidang penerjemahan dan ada bidang penjurubahasaan. Kalau penerjemahan itu tulisan, penjurubahasaan itu lisan gitu ya. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya tentu saja efisiensi sama produktivitas. Produktivitas kenapa? Karena dokumen-dokumen atau sesi-sesi webinar, seminar yang tadinya panjang atau dokumen tadinya banyak, kita bisa kerjakan dengan waktu yang lebih cepat. Karena apa? Karena kita ada bantuan AI untuk konsistensi terminologi, ya kan? Terus kemudahan riset misalnya. Kan tentu saja kayak misalnya contoh sederhana cloud di sektor IT artinya kan tempat penyimpanan data. Ya. Kalau di lingkungan artinya awan gitu. Nah, itu kan riset yang sangat sederhana. Banyak sekali riset-riset yang diperlukan dalam konteks penerjemahan ketika kita sudah masuk ke ranah budaya, ranah sastra, ranah kesehatan seperti itu kan. Apalagi sektornya hukum nih. Tentu saja hukum kan ada hukum warisan Belanda, ada hukum warisan Inggris misalnya. Itu pun istilahnya berbeda gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita menerjemahkan dokumen legal Inggris tapi ke bahasa Indonesia? Nggak melulu sama kedudukannya. Nah, itu riset itu akan dibantu oleh AI gitu kan. Jadi manusia itu akan fokus ke hal-hal yang lebih kompleks dan lebih kreatif begitu. Nah, kalau akurasi juga akan terbantu oleh AI, ya kan? Kayak ini contoh sederhana penulisan tanggal. Kadang kan kalau di Amerika itu bulan duluan, tanggal duluan, tahun misalnya. Kalau di kita kan tanggal duluan, bulan duluan. Nah, atau penulisan uang misalnya, simbol uang. Apakah Rp, apakah IDR gitu kan. Jadi konsistensinya itu selalu terjaga, itu bisa dibantu oleh AI. Nah, dan ada bisnis yang tadinya tidak ada diciptakan oleh AI. Ada bisnis namanya sekarang itu MTPE, Machine Post Editing Translation. Jadi dimasukin ke mesin dulu, kita editing di akhir. Dulu nggak ada bisnis seperti ini. Sejak AI meningkat penggunaannya, bisnis itu semakin marak gitu. Nah, tentu saja dampak tantangannya sekarang kan, tantangan itu kalau di terjemahan, misalnya kalau terjemahan itu ya biasanya penerjemah-penerjemah pemula itu akan mulai dengan teks-teks umum seperti menerjemahkan surat kabar, menerjemahkan artikel majalah yang dibutuhkan oleh klien luar untuk memahami kondisi di Indonesia. Hal-hal seperti itu sudah mulai hilang nih Bang, karena lebih mudah mereka masukin aja ke AI, karena mereka kebutuhan hanya konteks saja. Konteks aja gitu kan. Jadi, dan penerjemah pemula sekarang mereka harus melengkapi dirinya dengan kemampuan pemasaran diri lebih baik gitu. Mereka harus, sekarang mereka menerjemahkan dokumen tuh harus tipenya volunteer, agar mereka dapat jam terbangnya dan mereka bisa bilang bahwa mereka sudah menerjemahkan tipe dokumen semacam ini kayak gitu. Jadi adaptasinya aja yang berubah seperti itu. Berarti AI tidak akan menggerus profesi ini. AI ini akan menggerus penerjemah juru bahasa yang tidak menggunakan AI. Gitu. Jadi kalau kita nerjemahin masih sama gitu ya Bang, pakai Microsoft Word doang gitu ya, tanpa alat bantu AI, mereka kan turnover-nya akan lebih lama. Dan akurasi dan konsistensinya akan lebih baik kalau menggunakan AI. Tapi kadang ada orang yang tidak tahu cara menggunakan, sayangnya gitu kan ya. Nah, orang-orang semacam itu sayangnya akan tergantikan, menurut saya pribadi gitu. Tapi orang yang menggunakan AI, itu mereka akan bisa memberikan layanan lebih baik nih ke kliennya gitu. Karena dalam bahasa nih, manusia tuh tetap penting. Karena apa? Karena accountability-nya penting. Gitu. Karena misalnya ada sebuah dokumen penting Bang, dokumen kontrak gitu ya. Diterjemahkan mesin gitu misalnya. Ada kesalahan nih. Ya nggak bisa kita nyalain mesin. Ya kan? Accountability-nya nggak ada mesin.
Mesin tuh di kita accountability-nya gitu kan. Nah, Ya. sedangkan kalau penerjemahnya manusia, accountability-nya di manusianya. Ya. Gitu. Dan itu penting sekali dalam konteks korporasi. Dan pengacara juga, misalnya di sidang misalnya. Ya. Nggak bisa kita, orang ini ngomong apa, kita rekam, terus kita translate, terus terjemahin gitu kan. Accountability nggak ada. Ya. Selalu akan butuh manusia ketika settingannya tuh humaniora, Bang. Ya. Gitu. Jadi kita cukup positif nih, tapi memang tidak bisa berdiam diri, biarin aja ini akan pergi gitu ya. Karena AI akan semakin bagus. Dan kita harus menemukan cara-cara baru beradaptasi menggunakan AI. Ya. Nah, sejauh ini AI yang terbaru itu akurasinya terhadap proses penterjemahan itu sejauh mana? Kalau kita korelasikan dengan konteks budaya ataupun dengan konteks hukum yang memang harus apa namanya itu harus apa ya? Akurat gitu. Akurat Ya, gitu. ya, ya. Wah, kalau per hari ini ya, tentu saja AI akan pasti semakin bagus gitu kan. Karena semakin sering digunakan dia kan dapat data yang lebih bagus gitu kan. Nah, kalau AI kalau untuk menerjemahkan dokumen atau artikel agar kita memahami isi artikel itu apa, AI cukup. Cukup. Cukup, Oke. Bang, ya. Jadi kalau kita mau ke sebuah negara gitu ya, kita dulu biasanya ada tour guide yang Ya. tahu bahasa itu, tahu daerah ya. Sekarang kalau abang juga teman-teman abang jalan-jalan misalnya ke Thailand misalnya, atau ke mana nih, ke Argentina misalnya, kita cukup pede nih, nggak ada temennya. Karena apa? Kalau mau ngomong sama orang tinggal ngomong aja di voice-nya Google Translate, kita kasih ke orangnya. Ya. Nah, itu selesai. Karena kita paling butuhnya mau ke hotel ini, mau makan ini apa, makanan halal di mana kayak gitu-gitu. Iya, iya. Nah, terus ke supir taksi bilangnya tolong ke jalan ini gitu kan kayak gitu. Nah, penjuru bahasan di sektor itu, di sektor awal itu akan tergantikan oleh AI nih menurut saya. Dan dokumen-dokumen tadi kalau di penerjemahan dokumen hanya untuk memahami konteksnya itu akan tergantikan sama AI. Sudah malah tergantikan gitu kan. Kalau abang mau buka website ya kan ada auto terjemahkan tidak laman ini gitu kan. Kalau terjemahkan langsung gitu kan. Kita udah ngerti konteksnya. Tapi untuk dokumen-dokumen sastra, untuk dokumen-dokumen legal itu saat ini masih membutuhkan manusia saat ini. AI akan memberikan frame awalnya, tapi akurasinya akan dilihat oleh manusia. Post editingnya tetap manusia. Kenapa? Karena budaya itu konteksnya sangat melekat ke lokalnya gitu. Jadi kayak misalnya gini bang, contoh lama nih, contoh klasik. Ini saya juga melakukan risetnya sederhana doang nih, jadi akurasinya harus dicek. Dulu mobil Kijang yang terkenal itu di luar itu namanya Minerva namanya dulu nih ya. Nah, ketika kita terjemahkan ke Indonesia itu jatuhnya kerbau bang, tapi di sana kerbau itu simbol pekerja keras. Oke. Karena dia bisa bajak, bisa membawa barang berat, ya kan? Dan dia punya tanduk yang gagah gitu ya, simbol keperkasaan gitu. Tapi kalau di Indonesia konteksnya itu negatif bang. Di Indonesia itu pasti kan kalau kerbau itu tidur lu kayak kebo, ya kan? Atau bagai kerbau dicocok hidungnya, ya kan? Atau kumpul-kumpul misalnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kerbau di sana yang sangat positif, di sini negatif. Nah, Iya. kita nggak bisa kan produk itu kita ganti kerbau misalnya, ya kan? Bayangin kalau mobil yang di luaran sana tuh mereknya bukan Kijang, kerbau gitu. Nah, itu di situ dibutuhkan manusia tuh bang. Kalau masukin mesin doang nggak bisa. Nah, jadi itu jadi manusia lihat, oh nih genusnya sama nih antara Kijang sama kerbau, kita pilih ini deh. Jadi milik Kijang tuh nggak sembarangan. Oh Kijang aja lah karena bagus. Harus ada konteksnya ya. Ada konteksnya dan ada alasannya gitu. Nah, itu pendekatan localization namanya, gitu. Sama seperti kebalikannya internationalization. Internationalization itu kalau produk lokal mau ke luar negeri nih, es teler misalnya. Es teler kalau kita jual es drunk gitu ya misalnya, itu nggak laku. Gitu karena konteksnya di kita tuh tidak pas karena teler maksud kita teler tuh kita itu kalau ngelihat sesuatu yang banyak bercampur kita pusing teler kita gitu, itulah konteks kenapa dibikin es teler, namanya es teler tuh karena banyak banget dicampur teler nih kita ngelihatnya gitu. Tapi konteks di sana itu diambil secara literal gitu, secara harfiahnya aja.
oh berarti ini es buat orang mabok atau esnya nih kalau orang mabok kan dianggap second class society gitu kan ya. Nah, oh berarti lu jualnya untuk orang-orang yang ini nih, padahal nggak gitu, position produknya nggak gitu kan, nah, diganti produknya gitu namanya. Kalau misalnya ada kata Kampung Bali, nah itu kan misalnya konteksnya ini di Jakarta nih Kampung Bali. Nah kalau diterjemahkan melalui AI, apa penerjemahannya? Well, AI itu akan semakin baik bang belajarnya. Hah? Jadi gini, dulu AI akan nerjemahin itu Balinese Village, Ya. Balinese Village. Kalau sekarang, Sekarang mereka tuh belajar nih. Jadi mereka itu cara belajar. Mereka menggunakan contoh-contoh yang sudah diterapkan di negara-negara yang sudah aplikatif nih. Jadi kalau kita manusia nih akan menerjemahkan itu sebagai Chinatown misalnya, atau Little India misalnya, ya kan? Jadi konteks-konteks lokal itu yang sudah dipakai di tempat lain kita lihat nih, terus kita pakai di sini, gitu. Nah, kalau Chinatown kan umum, ada di mana-mana ya kan? Itu sebenarnya kampung Cina. Kalau kampung Cina itu Chinatown, padahal kampung sama town, kan gitu kan? Tapi konteks budayanya masuk, gitu. Kalau India, Little India. Little India nggak masuk town, nggak masuk village, gitu. Jadi mereka pakai Little India, gitu. Nah, AI belajar tuh. Oh, ini pakai ini pakai ini. AI belajar nanti mereka kalau di AI itu akan dikasih alternatif sekarang. Kamu konteksnya ini terjemahannya Balinese Village nih. Tapi kalau untuk penggunaan nama tempat, saya sarankan ada Bali Town atau Little Balinese kayak gitu-gitu. Nah, itu yang sudah dilakukan penerima sejak dulu. Ya. Gitu. Nah, itu untuk konteks umum. Tapi kan kalau untuk spesifik misalnya tempatnya di Kampung Bali, itu kan harus Kampung Bali in English-nya kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kayak misalnya gini, Kota Palu. Ya kan? Nah, dulu diterjemahin tuh Hammer City. Kayak gitu, dulu diterjemahin Hammer City. Atau sebut saja namanya Mawar misalnya. Ya kan? Namanya Rose disebutnya gitu. Tapi AI pasti akan semakin baik, Bang. Karena AI belajar, ya kan? Tapi yang penting buat kita ini adalah kita fokus ke kemampuan kita yang paling baik, yaitu kemampuan kreatif dan kemampuan pemahaman konteks dan pemahaman budayanya untuk menerjemahkan dan menjuru bahasakan. Karena juru bahasa itu selain harus bisa bahasanya, mereka harus bertindak cepat. Karena simultan kan bang, kalau juru bahasa itu simultan. Jadi pembicara ngomong apa, kita harus keluarin produksi suaranya apa gitu, dan itu cepat sekali gitu. Di situ pun AI banyak memberikan bantuan. Gitu. Sampai saat ini yang masuk ke IKASA ini ada berapa banyak? Kemudian yang mandiri ada berapa banyak juga? Iya, IKASA ini bang baru dibentuk di tahun. Jadi IKASA ini dibentuk itu waktu itu ada namanya kita awalnya itu language lanceon gitu. Jadi semua praktisi bahasa, baik pemilik agensi dan tidak itu ngumpul makan siang bareng, kita ngobrolin nih keadaan di sektor kita di Indonesia tapi. Nah, terus akhirnya ada kesepakatan dari situ untuk membentuk sebuah asosiasi. Lahirlah IKASA gitu. Nah, IKASA itu kurang lebih baru 4 tahun. Kurang lebih baru 4 tahun. Nah, saat ini IKASA ada di perwakilannya, Komdanya, DPC-nya itu perwakilan wilayahnya itu ada di 4 kota besar, 4 kota: Jakarta, Bali, Surabaya, dan Malang. Nah, kita akan buka lagi di Kalimantan dan satu lagi di Kalimantan dan di Makassar. Itu. Nah, saat ini jadi karena tidak banyak kejelasan waktu itu ya, banyak orang yang dia punya banyak job terus bikinlah brand misalnya gitu. Nah, kita itu ada filter untuk masuk ke IKASA. Mereka harus memiliki badan hukum, CV atau PT atau persorangan, sekarang kan bisa. Dan mereka harus membuktikan mereka bayar pajak, gitu, karena kontribusi juga kan, gitu kan. Nah, ke negara maksudnya. Jadi dengan filter itu nggak banyak yang bisa masuk di gelombang pertama. Jadi kita ada waiting list cukup banyak. Saat ini anggota kita itu perusahaannya ada 24 perusahaan dan waiting list-nya kurang lebih ada 30-an. Waiting list itu kenapa nggak bisa kita langsung masukin? Jadi ada periode kita ada asistensinya ke mereka. Apa yang kurang?
oh belum punya CV, CV-nya kita bantu ketemuin sama notaris. Kalau ada kalau biaya sih kayaknya nggak ada kekurangan mereka kan untuk pembentukan PT gitu. Iya. Terus, oh kita nggak ngerti pajak, kita temuin sama konsultan pajaknya gitu, atau ke kantor pajaknya langsung kayak gitu. Jadi butuh waktu mereka masuk gitu. Tapi rencananya sih di tahun ini akan bertambah cukup signifikan, baik jumlah anggota dan juga jumlah perwakilan Komdanya. Nah, yang di luar sana berapa? Itu dia Bang uniknya, nggak ada yang tahu nih. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, apalagi seluruh Indonesia ya, itu ternyata perusahaan-perusahaan agensi yang memang melayani bahasa. Karena kalau udah bahasa, mereka kliennya sebagian nggak di Indonesia. Iya kan? Jadi kita ada salah satu anggota kita nih ya, dia tuh guru besar juga. Perusahaan yang dia layani ya Facebook, gitu ya. Perusahaan yang dia layani lah Microsoft gitu kayak gitu-gitu. Dan itu pun dia harus merubah kantornya sesuai dengan standarnya Microsoft gitu, dan Facebook gitu ya, agar konsistensi dan kerahasiaan dokumen terjaga. Gitu. Jadi itu juga kita coba lagi identifikasi. Jadi yang di luar sana berapa jauh lebih banyak Jauh lebih daripada banyak, ya. anggota kita. Ya. Oke. Ada yang namanya penerjemah tersumpah. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah apa perbedaan antara penerjemah tersumpah dengan yang tidak tersumpah? Ya, ini menarik nih Bang. Jadi Ya. ini sepemahaman saya nih, sepemahaman saya. Jadi secara sederhana waktu itu tentu saja kan banyak orang klaim mereka bisa menerjemahkan Ya. gitu kan. Dengan kemudahan masuk mengakui sebagai penerjemah, banyak kerancuan dan banyak variabel dan banyak disparitas hasil terjemahan Bang. Nah waktu itu kemudian tercetuslah ide, kita buat penerjemah tersumpah, pemerintah maksudnya ya membuat penerjemah tersumpah. Jadi ada semacam tes yang distandarkan oleh negara waktu itu. Lalu penerjemah yang lulus itu mereka akan disumpah oleh gubernur Bang. Waktu itu dulu Bang. Nah penerjemah tersumpah waktu itu disumpah oleh, kalau zaman saya Fauzi Bowo waktu itu yang menyumpah saya dulu, waktu itu memberikan sumpah penerjemah. Nah, apa itu artinya penerjemah tersumpah? Penerjemah yang sudah melewati proses ujian yang terstandarisasi negara dan setidaknya sudah bisa diakui bahwa ini orang melalui pelatihan dan lulus tes yang standar gitu. Nah, mereka boleh dapat stempel. Nah, stempel itu digunakan. Nah, benefitnya apa? Negara kalau ada dokumen-dokumen resmi merekomendasikan menggunakan penerjemah tersumpah ini gitu. Tapi ini kan terus berproses nih Bang. Ada kendala di dalam perjalanannya penerjemah tersumpah ini. Kendalanya utamanya itu ada dua. Pertama, yang menyumpah nih Gubernur Jakarta. Kalau saya misalnya sidang di Surabaya misalnya, kadang dipertanyakan sama pengacara tuh, namanya persidangan kan Bang, banyak dinamika terjadi kan. Kamu siapa menyumpah? Oh, Gubernur Jakarta. Nggak ada jurisdiksi di sini gitu. Nah, tapi memang pada saat itu diterima nih karena tidak ada yang menyumpah gubernur lain gitu kan. Tapi itu menjadi permasalahan tetap. Gitu kan. Yang kedua itu, berapa lama orang boleh megang sertifikat ini kalau lulus? Nah, kejadiannya tuh nggak semua ya Bang. Kejadiannya banyak orang yang kayaknya udah wafat gitu ya, stempelnya masih beredar. Oh, digunakan oleh orang lain. Masih beredar gitu. Nah, jadi tersumpah itu ada challenge-nya di situ juga. Tapi itu saat itu satu-satunya yang memberikan kejelasan ke pihak asing gitu ya, atau orang yang membutuhkan dokumen resmi. Jadi masih digunakan. Nah, sekarang diperbaiki nih. Ada BNSP, Badan Sertifikasi kita kan. Nah, ada SKKNI-nya juga. Kompetensi, itu untuk kompetensinya sebuah profesi. Nah, saat ini tersumpah itu dijalankan oleh Kemenkumham, menunjuk LSP. Saat ini LSP-nya ada, kalau nggak salah UI, kalau nggak salah ya Bang. Jadi kita nyerahin portfolio kita, portfolio hasil jam terbang dan dokumen kita, dilihat, direview, terus kita dikasih ujian selesai, diinterview juga, gitu. Dan kita kalau lulus dapat sertifikat dan stempelnya itu bisa digunakan selama 3 tahun, gitu. Nah,
apa namanya, ada penerjemah bersertifikat yang kedua. Himpunan Penerjemah Indonesia mengeluarkan sertifikasi untuk penerjemah. Jadi mereka itu membuat badan sendiri, himpunan membuat badan sendiri, mereka mengadakan ujian sendiri, mereka mengeluarkan sertifikat mereka sendiri, ada stempelnya gitu. Tapi itu untuk memberikan semacam rasa yakin dan jaminan ke klien bahwa orang ini sudah melalui ujian yang berstandar. Seperti Ya, itu. ada uji kompetensi. Betul. Ya, Nah, oke. tapi di Indonesia seperti pada umumnya bidang jasa lainnya, Bang. Jadi apakah menutup pasar untuk yang tidak bersertifikat? Enggak. Tidak. Tidak, karena jasa nih. Jasa itu bagaimana reputasi kita itu didengar oleh pengguna jasa. Gitu kan. Jadi kalau kita banyak sekali orang yang bahkan nggak menggunakan sertifikasi ini untuk memastikan mereka dapat klien dan mereka thriving gitu. Mereka kliennya banyak, maka kan susah banget di book gitu ya, Bang. Karena kan reputasi di jasa itu penting juga gitu kan. Orang yang tidak punya atau tidak tahu cara memulai ya sertifikasi ini penting. Tapi kalau Abang tanya, berapa banyak nih yang nggak bersertifikat? Banyak, lebih banyak, Bang, berkali-kali lipat. Tapi apakah mereka semua jelek? Enggak, bahkan ada yang lebih bagus. Gitu. Jadi ini yang dinamika yang terjadi di dunia bahasa. Ya. Nah, untuk sampai kepada sertifikasi dan ikut uji kompetensi itu, syarat apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang mau ikut? Syaratnya berubah terus, Bang. Berubah terus karena apa namanya, setiap ada dimulai ujian itu akan ada pengumuman dari antara dari Kemenkumham atau dari lembaganya UI gitu ya. Yang pasti sih mereka harus di yang sebelumnya ya, setahu saya mereka harus menyerahkan portfolio hasil terjemahan mereka dan juga bukti bahwa mereka menerjemahkan sekian puluh ribu kata kalau nggak salah, dan apa namanya klien. Contoh mereka membuktikan mereka punya klien, apakah surat rekomendasi, apakah invoice, kayak gitu. Jadi ada dokumen-dokumen itu, lalu dilihat, lalu nanti ada ujian. Ada ujian, setelah ada ujian ada interview dari LSP itu. Gitu. Jadi kalau ujian kan mereka harus lakukannya offline ya, offline. Pernah mau dicoba online, saya nggak tahu itu berjalan apa nggak, tapi offline. Habis itu mereka pulang, terus nanti ada sesi interview kayak gitu. Jadi ada persiapan yang harus dilakukan, nggak bisa kayak, gue baru lulus nih, tapi belum punya portfolio, kayaknya tidak semudah itu masuk untuk apply untuk jadi penerima tersumpah. Nah, apa itu tantangannya menerjemahkan naskah atau dokumen yang bersangkut dengan hukum misalnya? Ya, yang pertama itu memang kalau di dunia penerjemahan, kalau hukum itu memang wajib menggunakan penerjemah tersumpah. Ya, kenapa? Karena ada implikasi legalnya kan. Selain itu, selain kita harus punya kemampuan bahasa, kita juga harus ikut training hukum, Bang. Jadi kita harus punya pemahaman hukum pidana perdatanya Indonesia. Gitu. Nah, karena banyak kasus yang terjadi itu kan orang asing berbisnis atau hal lain yang di Indonesia itu, lalu mereka ada konflik gitu. Nah, jadi hukum yang dipakai kan hukum Indonesia. Tapi penerjemah kita pun banyak yang selain hukum Indonesia, mereka belajar hukum pidana perdata luar negeri yang berlaku di luar negeri, di negara lain. Kenapa? Karena itu nantinya konteksnya kalau ada panggilan untuk menerjemahkan dokumen yang akan dibawa untuk persidangan di luar kayak gitu. Seperti misalnya saya ada contoh waktu itu ada kecelakaan pesawat kan ya, Bang. Kecelakaan pesawat itu dokumen-dokumennya itu perlu diterjemahkan untuk keperluan klaim asuransi di luar. Nah, hukum yang berlaku kan hukum luar gitu. Jadi untuk eligibility, untuk pembuktian bahwa memang ini adalah saudara atau ini adalah keluarga, itu pembuktiannya sedikit berbeda gitu. Dan dalam dokumen gitu ya, Bang, sedikit berbeda kayak gitu. Nah, itu pun kalau yang dicari adalah yang memiliki pemahaman hukum kayak gitu. Jadi tantangannya apa? Tantangannya selain bahasa ya kita harus memiliki pemahaman hukum. Itulah kenapa kita perlu latihan untuk training untuk pemahaman legal gitu. Sampai saat ini tuh bahasa apa yang paling banyak diterjemahkan atau
translate dari bahasa apa ke bahasa apa yang paling banyak? Kalau saya sekarang ini Bang aktifnya itu saya lebih ke juru bahasa nih, aktifnya saya. Juru bahasa jadi yang penerjemahan lisan gitu ya. Kalau dokumen tentu saja saat ini masih Indonesia Inggris. Indonesia Inggris ya, oke. Masih Indonesia Inggris. Tapi saat ini sangat meningkat itu penerjemahan Mandarin Indonesia. Oke. Sangat meningkat nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasa yang di peringkat kedua itu Jepang. Di kita tuh yang peringkat kedua tuh untuk dokumen tuh Jepang Indonesia, untuk penerjemahan tulis dan lisan pun Jepang Indonesia. Lisan tuh Jepang Indonesia. Nah, menariknya nih ada sedikit perbedaan nih di untuk tulis, untuk penerjemah dan juru bahasa. Kalau tulisan Indonesia Inggris pertama tetap, kedua itu Mandarin, ketiga itu memang Jepang. Tapi kalau di lisan juru bahasa itu Indonesia Inggris, terus yang kedua Mandarin, yang ketiga Korea. Oh, Korea. Korea, karena banyak sekali itu kan K-pop itu kan kayaknya itu salah satu pemicunya juga. Jadi banyak banget bintang-bintang K-pop yang datang ke sini kan. Iya. Itu kan mereka interview, mereka kan signing session gitu kan. Mereka kan juga menyambut fans. Nah, itu butuh penerjemah, butuh juru bahasa tuh, Bang. Nah, jadi banyak sekali permintaan itu belakangan ini gitu. Jadi Korea itu mulai hype ya. Iya, mulai hype. Oke. Nah, bahasa apa yang paling jarang diterjemahkan? Mungkin ada. Saya ada dapat satu nih Bang, saya dapat satu doang. Selama saya berkarir ini saya dapat dua sebenarnya. Dua permintaan bahasa ini, bahasa Nepal. Nepal Indonesia. Jadi aku nggak tahu bahasanya apa ya Nepal ya. Jadi mereka ada orang yang mau mendaki Gunung Himalaya. Mereka butuh penerjemah gitu. Jadi mereka cari satu orang ini untuk nemenin ke sana. Gitu. Tapi butuhnya Indonesia dia. Kalau ke Inggris banyak, tapi butuhnya ke Indonesia dia. Ya. Ada ternyata di sana. Jadi itu yang sepanjang karir saya tuh saya baru dapat request tuh dua kali doang gitu. Gitu doang. Jadi ada juga tuh Bang yang kayak gitu. Dan kebutuhannya ada gitu. Menarik lah pokoknya kalau bahasa ini karena kebutuhan selalu ada. Iya. Kalau penerjemahan ini bahasa mana ke bahasa mana yang paling mahal? Yang paling mahal ya yang kalau dokumen itu kurang lebih sama. Dokumen jadi dokumen tuh bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris, lalu Jepang, Mandarin, terus mulai bahasa-bahasa Eropa lain kayak Prancis, Jerman, Spanyol itu sama tiernya. Lalu di luar itu ada bahasa Asia Tenggara kayak Tagalog, Filipina, Vietnam itu. Nah, habis itu baru bahasa lain, bahasa eksotik. Bahasa eksotik itu yang yang mahal. Nah, tapi sekarang kita lihat nih Bang ada tren yang cukup mahal juga itu adalah bahasa daerah ke bahasa Inggris. Itu mulai dicari dan itu cukup mahal harganya. Kayak misalnya bahasa Aceh ke Inggris, bahasa Tetun Papua ke Inggris itu mulai dicari dan sangat langka. Jadi ya karena langka kebutuhannya demand permintaan dan itu kan demand supply jadi cukup mahal. Mahal ya? Jadi kita sebutnya bahasa eksotis tuh pasti lebih mahal. Jadi kita ada bahasa kita, mother tongue, bahasa ibu, bahasa Inggris, bahasa yang paling populer, bahasa perantara, dan bahasa-bahasa lain nih bahasa pemenang perang Bang. Kita sebutnya bahasa pemenang perang itu dan bahasa-bahasa eksotis nih. Gitu. Nah kalau di juru bahasa lebih menarik karena juru bahasa itu gimana kalau misalnya dalam satu ruangan itu ada 5 bahasa nih yang ngobrol, kayak misalnya ada perjanjian dagang antar 5 negara gitu kan. Nah kita itu sistemnya relay. Jadi kita ada bahasa Inggris tengah. Jadi penerjemah kalau misalnya yang ngomong ini orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Nah orang Spanyol mau nerjemahin nih. Ya kan? Jadi penerjemah Indonesia nerjemahin ke Inggris dulu. Nah, di Inggris penerjemah Spanyol dengerin interpreternya Inggris. Jadi dia nerjemahin hasil terjemahan juru bahasa Inggris ke Spanyol. Begitu juga sebaliknya. Dan nanti Prancis nerjemahin dulu ke Inggris. Saya ambil penjuru bahasaannya si Inggris ini saya terjemahin ke Indonesia. Gitu. Jadi kita punya Inggris di tengah. Kalau untuk juru bahasa. Katanya bahasa yang negara yang terpencil atau jarang digunakan itu mahal juga, misalnya Mongolia. Kalau itu ya betul. Memang mahal, kenapa? Karena pertama memang request-nya nggak banyak. Satu, dan orang yang bisa tuh lebih sedikit lagi. Gitu. Dan mereka biasanya sudah punya jadwal fix nih Bang. Apalagi juru bahasa. Kalau juru bahasa kan nggak bisa.
satu hari 3 job kan nggak bisa, ya kan? Jadi mereka biasanya punya jadwal yang fix dan debugnya agak lama, agak panjang. Bahasa kepulauan untungnya negara-negara seperti itu mereka punya bahasa kedua, Oke. ya kan? Kayak misalnya negara-negara Afrika ya Prancis gitu, tapi dialeknya mungkin di Afrika gitu kayak gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini bahasa mana yang memang sudah jarang sekali digunakan karena kemajuan teknologi AI misalnya? Nah, kalau bahasa yang membutuhkan bantuan juru bahasa dan bantuan penerjemah, bahasa yang paling umum dan paling bagus hasil AI itu pasti Inggris. Karena paling sering digunakan, paling banyak feedbacknya bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris itu pun sekarang digunakan untuk dokumen-dokumen umum. Ya. Yang tadi saya bilang, kalau mau baca majalah, kalau mau baca koran, baca artikel, Ya. itu pakai AI bisa. Gitu. Tapi novel, kalau kita mau asal bisa aja gitu ya, memahami isi novelnya apa, orang biasanya masukin dulu ke AI, terus minta AI bikin rangkumannya. Ya, kayak gitu kan. Tapi kan artikel novel itu kan ada seni sastranya di dalamnya. Ya, nggak dapet tuh ya. Nggak dapet. Ya, Tapi kalau mau tahu itu novel ngomongin apa, bisa. Bisa. Oke. Bisa. Tapi mendalami terus sastranya nggak dapet. nggak dapet. Saat ini belum dapat. Oke. Nah, dengan meningkatnya mobilitas, komunikasi, perdagangan orang kita dengan orang luar negeri, ke depan ini bahasa mana yang paling akan banyak digunakan? Kalau kita lihat hanya dari support yang bisa diberikan oleh juru bahasa ya, dan dan penerjemah. Bahasa yang paling digunakan itu yang sekarang saya lihat masih bahasa Inggris. Ya. Masih bahasa Inggris. Kenapa? Bahasa perantara soalnya. Bahasa internasional. Jadi kita pasti ketemu ngobrolnya dalam bahasa Inggris kalau kita nggak bisa bahasa masing-masing. Dan kalau kalau mereka maunya hanya bicara dalam bahasa mereka masing-masing, disitulah dimana penerjemah atau juru bahasa bisa masuk membantu. Karena ketika bernegosiasi, ketika berdiskusi, ketika mereka menjelaskan konsep, misalnya ada perusahaan startup kan mereka ketika bercerita tuh mereka menceritakan awalnya, ceritanya, reason di belakang kenapa mereka bikin startup, solusi apa yang mereka berikan. Dan itu kan ada kalimat persuasif di situ, ada cerita yang ada emosinya di situ. Nah, itu tidak bisa saat ini hanya mengandalkan AI. Tetap butuh manusia. Nah, tapi yang paling populer tetap Inggris, tentu kan. Nah, terus lagi sekarang yang untuk Indonesia kita saat ini banyak sekali melakukan transaksi dengan tentu saja Cina, ya berarti bahasa Mandarin, Jepang sudah sejak lama, mitra kita sejak lama, dan juga, nah yang menarik nih Bang sekarang itu adalah kedatangan pemuka agama luar ke Indonesia, gitu. Jadi itu pun membuka sektor baru di bidang bahasa. Jadi, negara Timur Tengah maksudnya? Negara Timur Tengah. Okay. Dulu itu hanya kita keluar, kita hanya naik haji, umroh, kita keluar. Yang dibutuhkan adalah penerjemah yang bisa bahasa Arab dan Indonesia ke sana, gitu kan. Ke sana jadinya, nemenin ke sana. Dan mereka pun di sana belajar bahasa Indonesia untuk menerima tamu-tamu Allah gitu ya, untuk ketika berkunjung ke sana. Sekarang yang trennya nih Bang, banyak banget, bahkan lebih terlihat lagi ketika bulan puasa ya. Itu ustadz luar negeri dari Timur Tengah, bahkan dari Inggris, bahkan dari Afrika, dari Amerika, dari Jepang, itu ustadznya itu diundang sama ustadz Indonesia nih, diundang atau sama komunitas agama Indonesia diundang, terus mereka ceramah. Nah, mereka ceramah kan tuh ribuan jamaahnya nih Bang, ya kan? Nah, juru bahasa tuh biasanya kan menerjemahkan pakai alat kan, pakai alat di kuping. Nah, kalau jamaah ribuan gitu agak susah nih. Susah logistik alatnya, terus pengembalian dan pemberian alatnya kan agak susah. Nah, ini ada teknologi yang bisa membantu. Di sini AI bisa membantu. Jadi kita juru bahasa tuh menerjemahkan, suaranya ini ditangkap AI, dirubah jadi teks. Jadi di layar besar itu ada subtitlenya ketika itu orang ngomong, tapi subtitlenya live, gitu. Nah itu di situ AI dan kalau kita bisa memanfaatkan AI membantu sekali. Dan ini Bang laku banget. Kalau Abang tanya apa nih yang saat ini rising star-nya, itu bahasa-bahasa dari sektor agama. Arab ke Indonesia, Inggris ke Indonesia, tapi konteksnya agama. Gitu. Jadi ceramah-ceramah banyak banget sekarang. Gitu. Dan yang menarik ya itu agama lain juga. Gitu. Agama Kristen misalnya dengan
pendetanya, mereka ngundang pendeta luar, terus ada juru bahasanya. Dan juga biksu-biksu yang dari luar diundang ke sini, ketika mereka pidato, itu pun ada butuh juru bahasanya. Nah, sekarang soal etika dan keamanan dalam penerjemahan. Tadi kan kita udah bicara soal ada penerjemah yang tersumpah. Nah, sekarang pertanyaan kami, bagaimana seorang penerjemah itu memastikan bahwa hasil yang dia terjemahkan itu tidak disalahgunakan atau dipalsukan atau untuk kepentingan yang bukan semestinya. Nah, jadi gini, sebenarnya kepentingan dokumen itu terjaga itu kepentingan kedua belah pihak, ya kan, kepentingan klien dan kepentingan juru bahasa atau penerjemah. Kenapa? Karena kalau dokumen itu bocor atau di taken out of context gitu ya, diambilnya itu sebagian, itu bisa jeopardize banyak hal gitu kan. Nah, jadi biasanya yang terjadi, tentu saja klien akan mencari berdasarkan rekomendasi atau berdasarkan daftar siapa yang tersumpah atau yang sesuai dengan sektornya dia. Ingat Bang, tersumpah itu dia lulus untuk ujian standar nasional. Tapi perusahaan tuh kadang butuh lebih dari itu. Perusahaan kadang butuh orang yang ahli di sektornya mereka, gitu kan, di kesehatan misalnya. Nah, jadi perusahaan pertama nyari dulu penerjemah atau juru bahasa yang sesuai di sektor tersebut, ya kan, yang punya reputasi segala macam. Lalu biasanya kita ada NDA, Bang, non-disclosure agreement, gitu. Nah, kalau kita tentu saja sangat lumrah kita menandatangani NDA, gitu, untuk dokumen. Nah, biasanya untuk dokumen sekarang kita nggak simpan dokumennya. Jadi biasanya kita terjemahkan di cloud, kita diberikan akses oleh klien. Setelah selesai, itu dokumen milik klien, gitu. Jadi kita pun nerjemahin di servernya klien, seperti itu. Jadi keamanan di situ. Jadi kalau dokumennya harus fisik, beberapa perusahaan itu mensyaratkan kalau kita mau dapat project dari mereka, beberapa perusahaan itu mensyaratkan layout kantornya itu sedemikian rupa. Jadi ruang penerjemah sama ruang editor tuh harus dipisah, dan ruang umum back office harus dipisah, dan masuknya harus pakai akses gitu. Nah, ya itu memang karena kita bekerja dengan dokumen, cara kita treat dokumen itu memang menjadi salah satu selling point-nya. Itulah kenapa perusahaan itu lebih prefer engage ke agensi atau perusahaan instead of one-off atau individual gitu. Nah, bagaimana dengan juru bahasa? Misalnya juru bahasa kita menerjemahkan perjanjian dagang yang belum diumumkan misalnya, atau pembelian perusahaan yang belum diumumkan, atau ada rencana perusahaan mau dibubarkan yang belum diumumkan. Kita kan terlibat pembicaraan di awal, Bang. Atau rencana 5 tahun perusahaan tersebut, itu mau ganti logo, mau ada produk baru, itu kan kerahasiaan dagang yang mahal, Bang. Nah, kita itu kita biasanya diinterview dulu, dan memang kita tanda tangan non-disclosure agreement gitu, dan kita tidak boleh kita tidak boleh berkomentar walaupun kita ada di situ maksudnya. Nah, biasanya triknya kita itu karena jurnalis itu biasanya ngejar kita gitu kan, karena kita tidak terlibat dengan kantor, jadi kita lebih mudah di approach gitu kan. Nah, biasanya nanya kita. Jadi triknya kita tuh selalu bilang lupa gitu. Triknya selalu lupa. Apalagi persidangan tertutup. Ya kan, persidangan tertutup itu kan wartawan nunggu di luar kan, Bang. Nah, terus yang di approach itu biasanya interpreter duluan. Karena kalau yang itu biasanya dijagain kan. Pihak-pihak berkepentingan tuh dijagain biasanya kan. Nah, yang ditanya tuh biasanya interpreter. Nah, kita tuh biasanya bilang lupa. Dan itu membuktikan kredibilitas kita juga di klien. Gitu. Jadi penting buat kita biar kita nggak ngomong, karena kredibilitas kita yang jualan kan, kayak gitu. Itu jualan kita ceritanya. Kalau bahasa gitu. Nah, kalau misalnya tanpa disadari keceplos atau ada kesalahan sehingga bocor tuh apa yang sudah kita lakukan, itu sanksinya apa nih buat seorang penerjemah? Sepanjang karir saya belum pernah melihat ada juru bahasa atau penerjemah yang kena sanksi karena membocorkan informasi. Tapi kan saya konteksnya mungkin nggak global ya, konteksnya di Indonesia gitu kan. Jadi jadi sepenting itu sebagai juru bahasa jaga rahasia dan penerjemah jaga rahasia, karena itu salah satu kebutuhan kita juga untuk menjaga klien agar kliennya tetap ke kita gitu kan. Jadi orang-orang yang ada di industri ini pun tahu dari awal bahwa penting banget nih nggak ngomong. Gitu. Nah, tapi having said that, kalau untuk klien
di Indonesia, again seperti saya bilang tadi awal, regulasinya, terus agensinya tuh nggak banyak yang kelihatan. Jadi sanksinya itu saat ini sosial banget. Ya. Nggak usah dipakai lagi nih orang kayak gitu kan. Nggak usah dipakai lagi nih orang. Blacklist. Blacklist gitu. Kayak gitu. Jadi tapi di apa namanya? Kalau juru bahasa itu ada contoh yang paling terkenal yang bahkan dipelajari di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, Bang. Jadi waktu itu ada waktu Perang Dingin nih, Bang. Perang Dingin jadi agak lama karena dibuat di pelajaran di kampus. Perang Dingin itu ada pidatonya pidatonya pemimpin Uni Soviet waktu itu. Gorbachev kalau nggak salah. Dia pidato nih, Bang. Dia pidato, tentu saja orang Amerika kan dengerinnya terjemahannya kan. Nah, dia ngomongnya itu di terjemahannya tentu saja, kita akan mengubur kamu hidup-hidup. Gitu kan. Wah, itu bagi Amerika tantangan perang. Padahal lagi perang dingin. Nah, ternyata kalau kita ambil bahasa Rusianya, itu artinya bukan mengubur hidup-hidup. Artinya kita akan hidup lebih lama dari Amerika. Maksudnya ideologinya mereka akan hidup lebih lama daripada ideologinya Amerika. Jadi yang diomongin bahkan bukan orang ideologi nih. Tapi karena juru bahasanya waktu itu tekanannya tinggi, dia ngomong gitu. Nah, itu hampir memicu Perang Dunia Ketiga. Hampir memicu. Untungnya penerjemah satu sama lain ngomong. Oke. Lu bener nerjemahin gini. Bahasa Rusianya apa? Ini gitu. Jadi itu bener-bener udah masuk ke media di Amerika dan langsung ada rapat untuk apakah kita mulai perang nih. Dalam konteks perang dingin. Kalau Abang Google itu jadi contoh kasus para juru bahasa tuh. Gitu. Jadi konteks sanksi itu sosial berat banget, Bang, gitu. Nah, berikutnya ya di tengah AI yang sedang makin pesat perkembangannya ini, bagaimana ini teman-teman dari penerjemah di Akasi ini berstrategi supaya bisa bertahan, bisa survive, bahkan bisa lebih maju lagi. Nah, kalau kita seperti yang saya bilang tadi, dan sama seperti banyak profesi jasa lainnya, AI akan masuk ke semua profesi jasa, ya kan? Nah, bagaimana kita bersiap gitu ya? Pertama itu kita harus melengkapi diri kita dengan kemampuan menggunakan AI. AI itu kita harus lihat sebagai alat bantu. Jadi membuat pekerjaan kita lebih baik, lebih efisien, lebih efektif. Dampaknya apa? Mungkin dampaknya ada beberapa job yang harus hilang atau turun harganya, gitu, Bang. Nah, karena sepenuhnya digantikan oleh AI. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang dan yang dilakukan di IKASA sekarang ini, kita mencoba membuat sertifikasi nih untuk memberitahu bahwa kita tuh secara profesional siap, berpengalaman dan memahami konteksnya, dan kita mengerti menggunakan AI. Dan kita memberikan jasa tambahan kalau mereka mau menggunakan AI. Gitu. Jadi itulah tadi saya bilang MTPE, Post Editing Translation. Nah, kenapa? Untuk memberikan nilai tambah ke klien bahwa kalau ada sentuhan manusia, ini hasil akhirnya akan jauh lebih baik. Kayak gitu. Dan apalagi yang bisa dilakukan? Kita harus fokus ke sektor spesialisasi tertentu. Gitu. Jadi semua sektor itu butuh bantuan bahasa. Semua sektor, Bang. Jadi kalau kita suka sesuatu nih, itu udah menang satu kita. Kalau kita suka olahraga, kita fokus aja di sektor olahraga dan kita pertajam kemampuan bahasa kita di sektor tersebut. Pasti ada yang butuh, karena yang dibutuhkan sekarang itu orang yang memahami mendalam tentang sektornya dan kemampuan bahasa. Karena yang umum sudah selesai di AI nih. Gitu. Kalau hanya butuh pemahaman konteks, sudah selesai di AI. Jadi kita harus ada added value beyond itu. Ya, itu dia. Apakah itu di bidang olahraga, apakah kesehatan, atau apa hukum. Nah, itu jadi yang harus ditambah kemampuannya oleh seorang penerjemah. Penerjemah dan juru bahasa, betul. Dan untuk juru bahasa ada satu lagi nih, kemampuan empati, emosi untuk juru bahasa. Karena ketika kita menerjemahkan lisan, kan pesan itu ada yang tersirat, ada yang tersurat, ya kan? Itu dia. Ya, kalau kita misalnya menerjemahkan misalnya perjanjian antar dua perusahaan,
kan bahasa-bahasa yang dikeluarkan bahasa persuasi, ya kan, bahasa menunjukkan bahwa mereka tuh confident, gitu kan. Emosi itu harus kita terjemahkan juga, Bang. Oke. Emosinya harus kita terjemahkan. Nggak bisa penerjemah datar gitu kan. Misalnya tadi saya bilang di sektor kesehatan. Banyak sekarang di sektor kesehatan itu misalnya ada fase penyakit end of life, fase akhir hidup gitu kan. Yeah. Jadi misalnya harus dikasih tahu ke keluarganya nih misalnya, Bu, pasien ini tidak sadarkan diri, gitu. Keputusannya ada di ibu nih. Apakah mau ditarik alat penyangga hidupnya atau enggak? Kan kayak gitu ya, Bang. Nah, kan kalau ngasih taunya gitu sambil ketawa-tawa, konteksnya beda, Bang. Ya kan? Jadi empatinya harus keluar, emosinya harus dapat. Dan dokter pun ngeluarinnya gitu. Sama seperti di kepolisian misalnya, Bang. Ada orang misalnya baru aja kehilangan, baru saja terkena pelecehan misalnya, Bang. Kan mereka bercerita itu kan pasti dengan keadaan emosi tertekan, dan polisi pun juga harus mengimbangi kan, agar dapat informasi yang sesuai. Nah, kalau kita nerjemahin ini datar, nggak maksimal. Itu adalah skill tambahan yang dibutuhkan oleh para juru bahasa. Karena AI saat ini emosinya belum dapat. Kalau kita klik suara di AI, datar suaranya. Mungkin nanti yang lebih baik, tapi itu adalah nilai tambahnya manusia, empati dan kemampuan menangkap emosi dan memproyeksikan emosi itu. Ya, jadi saya bisa tarik benang merahnya sekarang. Ke depan ini masih akan prospek banget. Betul. Karena butuh satu spesialisasi bidang-bidang tertentu. Kemudian emosional manusia itu nggak bisa digantikan sama teknologi atau AI. Betul. Saya bisa katakan itu per hari ini begitu. Nah, ada satu lagi nih, yang kenapa kita masih sangat positif di sektor bahasa. Sektor bahasa itu mengikuti sektor yang lagi thriving. Sektor bahasa itu support sektor, Bang. Jadi kita akan selalu ada di samping industri yang thriving. Contohnya pandemi kemarin. Pandemi kemarin, hampir semua sektor itu tutup. Tutup. Tapi ada sektor yang tidak tutup kan? Sektor apa yang thriving di situ? Sektor gaming, ya kan? Terus sektor layanan streaming, ya kan? Terus sektor kesehatan. Di pandemi itu sektor itu thriving, ya kan? Nah, bahasa tuh masuk ke sektor itu mendukung. Jadi semua tata laksana kesehatan, semua seminar-seminar, webinar-webinar kesehatan, new protokol, itu semua support bahasa tuh, Bang, karena di situ ada kalimat-kalimat, kata-kata yang tadinya nggak ada di dunia ini, ya kan? Jaga jarak, gitu. Itu tidak digunakan dalam konteks kesehatan dulu, gitu kan? New normal tidak digunakan, kayak gitu. Jadi terus bahkan penerjemahan virus corona pun itu kan juga kan tata laksananya, cara pencegahannya itu pun juga butuh bantuan bahasa. Gaming juga, gaming itu melihat konversi ke bahasa Indonesia itu paling tinggi di masa pandemi. Jadi dulu game itu puas aja mereka terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu. Nah, tapi karena semua orang main game, kan semua orang di rumah, itu game mereka mencoba menarik pemain kan. Sebanyak mungkin. Nah, mereka pakai bahasa lokal itu. Nah, sama sekarang apa nih yang lagi thriving sekarang? Misalnya sekarang lagi thriving, setelah pandemi yang thriving itu travel. Sektor travel, Bang, disupport sama bahasa. Jadi sektor bahasa itu selalu ada di samping sektor yang thriving. Jadi itu kenapa selalu survive nih bahasa. Gitu. Menurut saya seperti itu. Yang penting itu penerjemah dan juru bahasa memiliki kemampuan tambahan dan kemampuan menggunakan AI. Gitu. Semoga ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Terima kasih Voice of Indonesia. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bang Sony Novian. Semoga bincang-bincang ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai ketemu di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.